Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-15 bulan Ramadan. Semoga kita puasa kita nanti bisa tuntas sampai 30 Ramadan tanpa halangan apapun, dan ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, ibadah-ibadah semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kajian, mari sama-sama kita berkirim Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada keluarganya, ahli baitnya, kepada para ulama, para tabi'in, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru kita yang sudah mengajari kita, membimbing kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, sanak hande taulan kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya wa lil. Terima kasih. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Daruratul abdi liqauli ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Utawi iki iku daruratnya seorang hamba ketika mengucapkan dalam Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada orang-orang tersebut. Summa lita'amalal abdu daruratuhu wa fatuhu ila qali ihdinas siratal mustaqim alladzi madmunatun ma'rifatul haq wa qasduhu wa iradatuhu wal amalu bihi wasibatu alaihi wa da'watul ilaih wa sabru ala adal mad'u ilaihi wa bistikmali hadil maratibul khamsi yastakmilul abdil al hidayah wa ma naksu minha naksu min hidayati. Maka sudah sepantasnya kita itu mengangan-angankan, seorang hamba itu mengangan-angan tentang daruratnya dan juga ketinggalannya pada kita mengangan-angan maknanya kalimah ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam kalimah ini tersimpan pengetahuan atau ma'rifat kepada Allah yang maha hak. Kemudian kita menginginkan juga mengharapkan dengan amal-amal kita untuk mengetahui ini. Sebab lain kita akan tetap bagi kita, yaitu pengajak doa kita kepada, terus juga sabar kita, yaitu merupakan pelajaran untuk kita itu menyempurnakan dalam rangkaian makom rohaniyah kita, juga sholat 5 waktu kita, yang mana ini adalah penyempurnaan seorang hamba supaya bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Dan apabila ini kurang, perasaan ini berkurang dari seorang hamba, ya maka ibaratnya hamba ini hidayahnya itu berkurang. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, ihdina, minta hidayah, minta petunjuk,
Kita meminta dengan sungguh-sungguh meminta supaya ditetapkan oleh Allah berada pada jalan-jalan orang-orang yang lurus, yaitu para sholihin, para ulama, sesuai jalurnya para anbiya wal mursalin ya, dalam syariat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma kanal abdu muftakiron ila hadil hidayah fi dhahirihi wa batinihi bal fi jami'i ma ya'tihi wa yadurhu min anwa'il hidayat allati yuftaru laha al-abd. Jadi ketika seorang hamba ini merasa butuh, sangat membutuhkan hidayah, petunjuk ini dari Allah, itu di dalam zahir dan batinnya. Jadi zahir batin. Dohir ini bagaimana dohir ini bisa mendapatkan hidayah itu. Tapi juga semua membutuhkan hidayah atas semua yang ada pada diri kita. Dan bagian-bagian hidayah itu sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Jadi kita meminta kepada Allah bagaimana sel-sel kita ini loh. Nah, itu dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menjemput hidayah ini, memohon, kemudian menjemput, kemudian melaksanakan hidayah ini. Hidayah seperti apa yang diterima orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang jalan lurus, yang tegak lurus beribadah kepada Allah. Nah, untuk menjemput hidayah ini ya perlu pengetahuan, bukan hanya angan-angan saja, tapi benar-benar butuh keilmuan kita itu biar tahu. Terus kemudian apa? Nah, ini pengetahuan batin kita, roh kita itu butuh pengetahuan berupa apa? Pengenalan diri kepada Allah. Kemudian raga kita, zahir kita. Raga ini kan terdiri dari tubuh fisik ini ya, tubuh fisik yang mana di situ banyak sel-selnya. Di sel-sel inilah ketika makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu bersumber dari makanan-makanan yang jelas kehalalannya, maka sel-sel kita itu juga akan mudah menerima hidayah itu dan enteng, kemudian tergerak ketika menerima perintah dari otak kita, yang mana otak itu merespon dari keinginan dalam hati kita untuk senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Umuru fi'liha ala ghairil hidayah ilman wa amalan wa iradatan. Fa huwa muhtaju ila taubah minha wa taubatuhu minha ya minal hidayah. Dan segala urusan dalam pelaksanaan ini loh, pelaksanaan kita ini, peribadatan kita ini yang termasuk menjemput hidayah ini, meminta hidayah, itu juga perlu keilmuan, juga perlu pengamalan, dan juga perlu keinginan kita. Nah, termasuk kebutuhan kita untuk untuk bertaubat kepada Allah, yaitu juga taubat itu merupakan bagian dari hidayah itu sendiri. Wa umuru qad hudiya ila asliha duna tafsiliha wa huwa muhtaju ila hidayah tafsiliha. Dan urusan-urusan yang diberi hidayah kita itu, pemberian Allah memberi kita hidayah itu dalam pokok-pokok hidayah ataupun hidayah-hidayah yang lembut sampai ke sel-sel kita, sampai ke setiap gerak fisik kita, gerak batin kita, setiap keinginan kita, kehendak batin kita, ini semua yaitu baik secara global atau secara terperinci, semua itu adalah kebutuhan kita kepada hidayah itu sendiri. Wa umuru qad hudiya ilayya min wajhi duna wajhi fa huwa muhtajun ila tamamil hidayah fi kamaliha alal hudal mustaqim wa iyajdadu huda ila huda. Jadi segala sesuatu
yang telah ditunjukkan kepada hidayah itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita menuju sempurnanya hidayah dengan cara apa? Menyempurnakan hidayah seperti sempurnanya para orang-orang yang berada pada jalan yang lurus menuju Allah. Wa umuruha muhtajun fiha ila ayyahsila lahu minal hidayah fi mustaqbilah min mithla ma hasala lahu fi madiha. Dan bagaimanapun kita itu butuh kita kepada hidayah untuk menghasilkan hidayah itu kita bagaimana kita menghadap kepada Allah, mengharap kepada Allah untuk apa? Untuk menghasilkan hidayah ini di atas semua yang telah berlalu dalam hidup kita. Nah, ini dengan cara kita menaubati semua yang telah terjadi pada diri kita. Itu sehingga apa? Sehingga kita itu mengupgrade apa namanya? Baik dohir dan batin kita. Makanya orang yang baik itu adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Itu bagaimana kita tiap hari kita lewati itu bertambah baik kita, bertambah kita menjemput hidayah kita. Terus dengan cara yang pertama tadi dengan apa? Dengan menaubati semua yang telah terjadi pada diri kita. Kita introspeksi, kita mentobat dengan apa yang sudah kelalaian-kelalaian kita atas perintah-perintah Allah dan juga apa sedikitnya ibadah kita di hadapan Allah. Wa umur hadha halin an i'tiqadi fiha fa wa mudar hidayah fiha i'tiqadi sahih. Dan i'tiqad ini loh, apa keyakinan ini tentang bagaimana kebutuhan kita akan hidayah itu adalah i'tiqad yang benar, yang sahih. Wa umuru ya'taqidu fiha khilafu ma hiya alaihi fa huwa muhtajun ila hidayah tansihu min qalbihi dzalikal i'tiqadul batil wa tusbatu fiha didduha. Nah, kemudian keetikat kita misalnya untuk melawan apa keinginan baik kita, menolak hidayah ini adalah apa namanya itu yang apa misalnya ada penolakan dari diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk bertobat, untuk menjemput hidayah. Nah itu ada dalam hati itu adalah keetikat yang salah. Ya, maka kita itu ketika itu etikat salah ya kita harus membenarkan, melawan itu semua. Wa umuru minal hidayah wa qadirun 'alaiha walakin la yahluk lahu iradatu fi'liha wa mutajun ila tamamil hidayah ila khalqil iradah. Dan dari apa perkara-perkara yang berhubungan dengan hidayah itu yaitu kemampuan kita atas perjalanan menjemput hidayah tersebut, kemudian kita mempunyai keinginan untuk melaksanakan hidayah tersebut, petunjuk tersebut. Itulah yang disebut apa hidayah yang sempurna, dengan kita jadikan pelaksanaan atas hidayah tersebut. Wa umuru minha huwa ghairu qadrin ala fi'liha min kauniha muridan lahu fa huwa muhtajun hidayah ila ikhtiar. Sama juga kita itu apakah kemampuan kita untuk melaksanakan hidayah dan juga dengan apa kebutuhan kita atas hidayah itu, nah, maka kita bagaimana apa menetapi atau menjalani proses-proses menuju hidayah tersebut. Wa umuru minha wa ghairu qadirun 'alaiha wala muridan laha fa huwa muhtajun ila khalqil qudrati 'alaiha wal iradati liyatimma lahul hidayah. Pokoknya semuanya bagaimana ini, pokoknya tiap hari itu kan kita harus introspeksi. Mana yang kurang, mana yang masih sedikit. Nah, ini itu ketika kita membangun pada diri kita itu membangun merawat semangat untuk menjemput hidayah itu, itulah yang paling utama. Wa umuru wa qaimun bi ala wajil hidayah i'tiqadan wa ilman wa amalan fa huwa muhtajun ila sibati alaiha wastidamatuha fakanat hajatu ila su'alil hidayah a'dhamul hajat
wa faqatuhu ilayya asyaddul faqat wa lihada fardun 'alaiha rabbur rahim hada su'alu 'alal abdi kulla yaumin walaidan fi afdhali ahwali wa hiya sholatul khams wa maratil muta'ammidah li syiddati darurati wafati ila hadal matlub. Semua ini ketika kita berdiri menuju kepada hadirat Allah, menuju hidayah Allah, menuju etikat dan keinginan kita dengan keilmuan kita dan amal kita, yaitu kita membutuhkan untuk selalu tetap dalam jalan hidayah ini, dan kita berkeinginan untuk continue di dalam jalan ini. Nah, maka siapapun yang tujuannya adalah meminta hidayah yang lebih besar dari setiap, itu adalah tujuan-tujuan hajat kita. Dan barang siapa yang itu terlalai dari penyembutan, lah ini ada termasuk bencana bagi kita. Nah, maka kita sudah mewajibkan kepada diri kita bagaimana Allah yang Maha Pengasih inilah adalah kita hanya kepada Allah yang Maha Pengasih ini kita memohon untuk menjadi seorang hamba, seorang memohon diberi jalan, diberi petunjuk untuk tetap menjadi hamba yang setiap malam, setiap hari, setiap saat, ini setiap keadaan kita untuk selalu istiqomah, terlebih dalam menjalankan sholat 5 waktu, dan juga menghitung setiap saat, setiap waktu kita supaya tidak lepas dari pelaksanaan ibadah-ibadah ini. Ubudiyah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini ubudiyah pada kalimat ghairil maghdubi alaihim. Summa bayyin anna sabila ahli hadil hidayah mughayyirun lisabili ahlil ghadab wa ahli dhalal wa wal yahudu wan nasara wa ghairihim. Jadi kemudian sudah jelas bagi Allah bagi kita itu mana jalan-jalan atau bagi ahli yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu yang bagaimana jalannya? Yaitu yang membedakan orang yang mendapatkan hidayah itu beda dengan jalan ahli-ahli ghadab. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang mendapat murka, dan juga orang yang tersesat, ahli dhalal. Siapa mereka? Nah, ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika sudah jelas agama Islam sudah itu masih dia tidak mau. Wa ghairihim, dan selain mereka, orang-orang yang selain agama Islam, itu mereka termasuk golongan yang nanti dimurkai dan juga tersesat dari jalan hidayah ini. Pangkosamul khalqu idzan ila salasati aqsamin binisbati ila hadil hidayah mun'amin alaihi bi husuliha lahu wastimrariha wahiddi minal mun'am alaihim bihisbi hiddin min tafsiliha wa aqsamiha. Orang yang mendapat hidayah ini terbagi menjadi 3 bagian, dinisbatkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu orang yang diberi nikmat dengan cara menghasilkan hidayah, memperoleh hidayah ini, kemudian orang ini tetap dalam jalan hidayah ini, dan hidayahnya termasuk bagian dari orang-orang yang diberi nikmat ini. Orang yang diberi nikmat ini adalah selalu berada pada jalan kebahagiaan karena bisa mendengar seruan dari Rasulullah, juga larangan dari Rasulullah, kemudian menjalankannya baik secara terperinci ataupun secara global. Yang kedua, golongan ini adalah golongan orang yang mun'im. Yang pertama, orang-orang yang diberi nikmat, yaitu an'amta, itu orang-orang yang mun'im. Kemudian wadzal ghairil maghdub waladhdallin, orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang
jauh atau tersesat dari dan tidak mendapat pertolongan dari Allah untuk mendapatkan hidayah. Itu orang-orang yang tersesat. Kemudian ada wa maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu orang ini sudah tahu tentang hidayah ini, tetapi dia lalai, dia tidak mendapatkan pertolongan untuk mengamalkan dan menempuh jalan hidayah ini. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, orang yang fadzalu haidun anha hairun la yahtadi ilaiha sabila. Lah orang-orang yang tersesat ini loh. Nah, ini apa? Orang yang selalu bingung karena tidak mendapat karena dia menolak hidayah menuju jalan hidayah itu. Ini orang-orang tergolong orang-orang yang sasar tersesat, ini orang-orang yang selalu bingung dan tidak memperoleh hidayah, atau bahkan dia ya memang tidak dapat hidayah. Nah, karena proses ini mungkin terlalu banyak maksiat, terlalu banyaknya makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Wal maghdubi alaihi mutahayyirun munharifun anda lang hirahu anil haq ba'da ma'rufatihi bi ma'alamahu bihi. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah ini adalah selalu bingung, terus kosong, kemudian berpaling dari yang hak setelah dia tahu tentang kebenaran. Orang-orang inilah yang akan dimurkai oleh Allah. Nah, ini kita semua itu kebenaran, kita hidup di zaman sekarang ini pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Konsekuensinya kalau orang meninggalkan perintahnya Allah, sholat 5 waktu dan yang lain, itu konsekuensinya dia nanti akan masuk neraka. Dia tahu, tapi tidak mau menghindar dari masuk neraka. Nah, ini orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Wal awwalu almun imu alaihi qaimun bil huda wa dinil haqiq ilman wa amalan wa i'tiqadan wa dhallu aksuhu munsalihun minha ilman wa amalan. Yang pertama, bagi orang-orang yang diberi nikmat, ini adalah orang-orang yang selalu berdiri tegak menjemput hidayah dan juga melaksanakan hidayah. Hidayah dari dalam menjalani agama yang benar dengan keilmuan dan pengamalan, juga dengan keyakinan. Sementara orang-orang yang saat tersesat, ini adalah sebaliknya, dia sangat sangat terlanjur untuk dalam ketersesatannya ini, karena tidak ada usaha untuk menjemput hidayah, apalagi punya ilmu dan amal. Terus dia tidak mau, udah apatis. Wal maghdubi alaih la yurfa'u fiha ra'san arifan bila amalin munsalikun amalan wallahul muwafiq lis-shawab. Orang-orang yang dimurkai, ini adalah tidak akan mampu mengangkat kepalanya ini. Kepalanya tidak akan mampu karena dia malu menunduk nanti di hadapan Allah. Karena yaitu ketika dia sudah tahu keilmunya, tapi menolak atau malas untuk melaksanakan. Allah lah yang maha tahu dengan segala kebenaran. Walaula anal maksud at-tambihun ala madadatin wal munafaratin alladhi baina dauqis shalah wa dauqis sama labasatna hadal maudu bastan syafian walakinna likulli maqamin maqal wal nahtasuru ila hadil maksud. Nah, seandainya yang dimaksud ini adalah bentuk pengingat dan juga sebaliknya, pengingat atau alarm bagi kita. Sudah jelas bagaimana kita rasanya sholat, atau bagaimana kita mendengarkan
apa namanya, panggilan-panggilan yang indah dari Allah. Tapi orang tersebut, lah ini loh, kita itu bagaimana supaya selalu berjalan pada realnya orang-orang soleh, realnya orang-orang soleh, realnya orang-orang yang berada pada jalan lurus bersama syariat Rasulullah menuju kepada ridhonya Allah. Asrarul ubudiyah ta'min, asrarul rahasia-rahasia ubudiyah pada kalimat amin. Amin ini kalimat agama samawi memakai ini semua. Ketika kita membaca Fatihah ya ada amin. Nah, orang doanya orang Nasrani juga amin, Yahudi juga amin. Nah, ini wa suaya alahul at-ta'min fi akhir hadid doa tafaulan bi ijabati wa husulan wa tabi'an alaihi wa tahqiqan lahu wa lihada istidadu hasdul yahudul muslimin alaiha hatta sam'uhum yajharuna bi fi sholatihim. Ya, disyaratkan loh kita itu apa, membaca amin pada setiap doa, bukan hanya di Fatihah. Kita ketika mendengar doa atau apa kita mengucapkan amin. Lah ini apa maksudnya? Tafaulan bi ijabati. Nah, kita apa namanya, tafaulan, kita mengharap ketularan dari apa, dijawabnya, ditunaikannya doa-doa kita oleh Allah. Itu diijabah doa-doa kita. Amin. Maksudnya apa? Amin itu bermakna istajib doana. Nah, amin itu maknanya istajib. Ya Allah, apa, terimalah doa-doa kami. Istajib doana. Dan juga kita itu loh, itu kata amin. Dengan kita semua itu kita nyatakan lewat doa kita. Kita tetapkan lewat doa kita. Nah, karena hal ini ya ini loh, orang-orang Yahudi itu sangat hasud, sangat apa ya, iri kepada orang-orang Muslim. Karena apa? Ketika mendengar orang-orang dalam sholatnya itu mengucapkan kata amin dengan keras. Amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian amin. Lah ini membuat orang-orang Yahudi itu sangat iri. Nah, ini maka sudah sepatutnya kita itu berusaha bagaimana menjalankan apa-apa yang sudah kita ketahui, sudah disyariatkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para aulia dan para ulama Allah. Semoga kita diberi kekuatan untuk dan juga hidayah untuk menjalani ini. Babi asraru qiraatis suwar, rahasia-rahasia pembacaan surat. Nah, semoga apa namanya, kita mampu menjalankan ini semua dengan dibarengi kemauan dan juga keinginan yang kuat, juga menjalankan dengan sungguh-sungguh mengharap ridhonya Allah. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, nah itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.